Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tugas yang telah saya kerjakan, yaitu geomorfologi umum. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan materi saya. Yang pertama yaitu aspek yang dikaji dalam geomorfologi. Aspeknya itu yaitu epistemologi. Epistemologi di sini terbagi menjadi 4, yaitu morfologi, morfogenetik, morfokronologi, dan morfoarrangement. Ontologi di sini yaitu unit genetiknya itu ya relief, proses, struktur, material, dan waktu. Lanjut. Yang pertama itu morfologi, yaitu bentuk muka bumi. Morfologi di sini yaitu ada terbagi menjadi 2, yaitu morfografi dan morfometri. Morfografi di sini mendeskripsikan tentang komposisi dan kondisi bentuk lahan, contohnya kipas visual, dataran banjir, kerucut gunung api, lereng atas, dan lereng tengah. Sedangkan morfometri di sini yaitu kondisi bentuk lahan secara kuantitatif. Contohnya itu kemiringan lereng, elevasi, jarak puncak dengan lembah, besaran longsor lahan, dan lain-lain. Yang kedua itu morfogenetik, yaitu asal-usul dan perkembangan bentuk lahan. Yang pertama itu morfostruktur aktif, yaitu dinamika proses endogenetik berupa tektonisme dan vulkanisme yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya itu terbentuknya gawar sesar, antiklinal, patahan, terkait dengan gempa serta erupsi masa lampau, dan lain-lain. Yang kedua, morfostruktur pasif. Dinamika struktur kulit bumi dan litologi berupa denudasi yang berpengaruh terhadap bentuk lahan. Contohnya itu pelapukan, erosi, pembentukan gumuk pasir, dan lain-lain. Lanjut yang ketiga yaitu morfodinamika. Morfodinamika di sini itu proses eksogenetik yang mempengaruhi bentuk lahan dalam waktu relatif cepat. Contohnya itu banjir, erosi, erupsi gunung api, dan lain-lain. Lanjut, contoh C-nya yang ketiga itu morfokronologi. Morfokronologi tersebut di sini yaitu urutan terbentuknya bentuk lahan berdasarkan umur relatif atau absolut. Contoh urutan terbentuknya pantai. Di sini saya ambil contoh pantai. Yang pertama itu urutannya itu cliff. Cliff itu terbentuk karena pertemuan daerah pantai dengan tebing curam serta proses abrasi yang menggerakkan massa batuan. Yang urutan kedua yaitu erosional, yaitu adanya pengikisan material pantai oleh gelombang, angin, pasang surut, dan badai, sehingga mengakibatkan erosisional. Yang ketiga itu deposisional, yaitu terbentuk akibat proses pengendapan material yang disebabkan oleh aktivitas darat seperti sungai. Dapat dilihat dari gambar di sini. Ini adalah contoh pantai deposisional. Lanjut. Morfoarrangement. Morfoarrangement di sini yaitu hubungan antara bentuk lahan yang satu dengan lainnya secara kontekstual dalam susunan keruangan serta kelingkungan dan berkaitan dengan proses-proses geomorfik. Lanjut, model dalam geomorfologi itu yaitu dalam dunia nyata. Modelnya itu ikonik atau citra atau foto udara, model simbolik atau peta, model analog atau formula, dan model teori. Genetik bentuk lahan di sini yaitu genetik bentuk lahan itu adalah klasifikasi dan pemetaan bentuk lahan yang memberikan informasi penting tentang pembentukan dan evolusi permukaan bumi.
Informasi ini dapat membantu memahami proses geologi, variasi iklim, dan mekanisme pergerakan dinamika bumi. Yang pertama di sini relief terbagi menjadi dua orde. Yang pertama di sini orde 1 yaitu benua dan samudra. Relief benua dan samudra ini terbentuk yang pertama di permukaan bumi. Benua dan samudra terbentuk karena adanya tenaga endogen, tektonisme, dan vulkanisme. Sehingga kita lihat dunia terbagi dari lempeng-lempeng tektonik inilah yang berperan dalam pembentukan benua dan samudra. Baik, di sini dapat kita lihat relief benua dan samudra. Penampakan relief pada orde 1 dilihat dari muka air laut, yaitu benua. Di bawah muka air laut itu adalah cekungan samudra. Lanjut, relief orde 2, pegunungan dan dataran. Proses geomorfologi di sini yaitu vulkanisme dan diastropisme. Bentuk lahannya itu vulkanisme. Kalau diastropisme di sini bentuk lahannya struktural, berupa pluto, kubah, lipatan, blok sesar, dan kompleks. Siklus hidrologi di sini yaitu yang pertama tenaga eksogen air. Tenaga eksogen air ini adalah salah satu sumber tenaga yang berasal dari air, seperti air hujan, aliran air, dan hempasan air laut. Tenaga eksogen ini menyebabkan fenomena alam seperti pelapukan erosi dan pergerakan massa tanah. Dapat dilihat di sini gambarnya. Ini adalah siklus hidrologi. Lanjut, relief orde 3. Di sini adalah erosional, deposisional, dan redisual. Proses tersebut pembentukan permukaan bumi mulai dari yang muda, dewasa, hingga tua. Dapat dilihat dari gambar, ini adalah proses pembentukan bumi mulai dari yang muda. Terlihat perbedaannya dari yang muda, dewasa, hingga tua, semakin menipis dan karena mengalami erosional atau erosi. Baik, ini adalah yang terakhir adalah proses geomorfologi. Prosesnya itu ada dua, yaitu degradasi dan agradasi. Degradasi di sini yaitu pelarutan, gerak massa, erosi air, gelombang, klaster, dan angin. Bentuk lahannya itu pelarutan adalah karst atau solusional. Gerak massa itu dadudasional. Sedangkan erosi di sini yaitu ada erosi air, ada gelombang, klaster, atau angin. Bentuk lahannya air itu fluvial, gelombang itu marin, klaster adalah yaitu glasial, dan angin yaitu eolian. Di sini juga ada organisme yaitu bentuk lahan organik. Yang kedua itu agradasi. Agradasi itu terdiri dari air, gelombang, dan klaster. Bentuk lahan air yaitu sama seperti gerak erosi di atas itu. Air itu termasuk dalam fluvial, gelombang marin, dan klaster adalah glasial. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.